Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk memaparkan materi tentang bunyi suprasegmental. Oke, berikut adalah pemaparan dari saya dan rekan-rekan saya. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu bunyi suprasegmental. Oke, sebelumnya kita telah mengetahui tentang bunyi segmental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara, atau bunyi yang dapat dipenggal seperti vokal, konsonan, dan semi vokal. Oleh karena itu, bunyi suprasegmental ialah sesuatu yang menyertai fonem-fonem, bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Jadi, semua yang tercakup dari suprasegmental tidak dapat dipisahkan dari suatu fonem. Dan cara yang paling mudah untuk memahami bunyi suprasegmental ialah dari sudut akuistik, yaitu ada frekuensi dan amplitudo. Nah, apa sih frekuensi dan amplitudo itu? Oke, yang pertama frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran udara per sekon dan menentukan titik nada atau nada, jadi menurut tinggi rendahnya. Yang kedua ada amplitudo. Amplitudo ialah sesuatu yang tidak menyangkut frekuensi gelombang udara, melainkan lebarnya gelombang-gelombang tersebut, yakni lebarnya gelombang udara sama dengan kerasnya bunyi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan ciri suprasegmental. Ciri hubungan segmental ialah istilah yang digunakan dalam penandaan bahasa lisan. Dalam bahasa tulis, penandaan ini disebut sebagai tanda baca. Baik ciri suprasegmental maupun tanda baca memiliki peranan penting dalam berbahasa. Pada suatu kalimat yang terdiri atas kata yang sama dan urutan yang sama dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada tanda baca yang kita berikan. Contoh, pada kalimat adik pergi ke sekolah, jika diberikan tanda baca titik di akhir kalimat tersebut, maka bisa menjadi kalimat pernyataan. Namun, jika diberi tanda tanya, bisa berubah menjadi kalimat pertanyaan. Berbeda dengan bahasa tulis, bahasa lisan tidak memiliki tanda baca, maka dari itu pelafalan kata atau kalimat sangatlah penting. Kita ambil contoh kalimat yang tadi. Jika diberikan intonasi yang mendatar, maka menjadi pernyataan. Contoh, adik pergi ke sekolah. Namun, jika diberi intonasi yang tinggi, berubah menjadi pertanyaan. Contoh, adik pergi ke sekolah. Dalam tataran kata, kalimat, nada, dan jangka dalam bahasa Indonesia tidak memiliki peranan sebagai pembeda kata. Namun, pelafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan, nada, dan jangka akan menyebabkan kejanggalan. Maka dari itu, melalui ciri segmental inilah kita dapat mengetahui perbedaan asal daerah seseorang. Ciri-ciri suprasegmental. A. Jangka atau durasi. Jangka, panjang, atau identitas menyangkut lamanya bunyi diucapkan. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dalam waktu yang cukup lama tentu disertai dengan bunyi suprasegmental dengan ciri proses panjang dan begitu juga sebaliknya. Tanda untuk bunyi panjang biasanya ditandai dengan ini maupun ini. Tanda untuk panjang ini disebut dengan mora seperti lazim dipakai dalam bahasa Jepang. B. Tekanan atau nada. Aksen menyangkut nada tinggi rendahnya bunyi dan tekanan keras lemahnya bunyi titik dalam suatu kata atau kumpulan kata selalu ada suku kata yang menonjol. Penonjolan suatu suku kata tersebut dapat dilakukan dengan memperpanjang ucapannya, meninggikan nadanya, atau memperbesar tenaga ucapannya. Gejala seperti inilah yang disebut dengan tekanan. Dalam bahasa-bahasa tertentu, ciri suprasegmental ini dapat mempengaruhi arti kata dengan cara memindahkan letaknya, dan juga tekanan dalam bahasa Indonesia tidak membedakan mana misalnya pada kata beda dan kata perbedaan, kata teman dan kata teman-teman. Juga apabila suku kata dari akhir mengandung bunyi akan ditempatkan pada suku akhir. Misalnya empat, sempat, telah, dan emas. Baiklah, kemudian C. Kesingapan. Kesingapan merupakan proses pemutusan arus bunyi-bunyi yang dilakukan oleh penutur, berada di posisi awal, tengah, maupun akhir. Moody's menjelaskan bahwa kesenyapan terjadi di antara dua kalimat linguistik, yaitu antar kalimat, antar klausa, antar frasa, antar kata, antar morfem, antar silaba, dan antar fonem. Sesuai dengan urutannya, seperti antar kalimat memiliki jeda yang lebih lama dibandingkan dengan antar klausa, dan antar klausa memiliki jeda yang lebih lama dibandingkan dengan antar frasa. Begitu seterusnya hingga
dengan antar fonem. Kesingapan ditandai dengan tanda-tanda, yaitu tanda batas antara bentuk-bentuk tataran silaba, glosa, frasa, kalimat, kata, fonem, morfem, dan klausa. Seperti contoh, ia membeli buku sejarah baru. Ia membeli buku sejarah baru. Dalam contoh tersebut memiliki perbedaan. Seperti kalimat pertama, seseorang baru saja membeli buku baru berjudul sejarah baru. Sedangkan kalimat kedua, seseorang itu baru saja membeli buku sejarah tadi. Kemudian D. Ritme berbeda dengan intonasi. Intonasi lebih mengacu kepada tinggi rendahnya nada, sedangkan ritme lebih mengacu pada pola tekanan pada tataran kalimat. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Oleh karena itu, intonasi dilambangkan dengan angka untuk melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan pada suatu skala seperti pada balok musik. Penggunaan angka pada intonasi lebih ekonomis, namun tidak mudah terlihat perubahannya. Untuk melihat perubahan atau secara garis besar skala kontur intonasi, pola penggabungan intonasi juga menggunakan garis, seperti pada contoh gambar. Tekanan kata tidak akan hilang sepenuhnya dari tataran kalimat. Dengan adanya intonasi, tekanan kata-kata yang menyusun kalimat itu melemah. Walaupun secara akustik, faktor tinggi rendahnya frekuensi dan intensitas nada, suku kata yang sebelum terakhir menunjukkan tidak adanya tekanan, namun suku kata tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan suku kata lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor panjang waktu yang terjadi pada kata di awal kalimat. Bahasa Indonesia menggunakan ritme yang berdasarkan jumlah suku kata. Semakin banyak suku kata, semakin lama pula proses. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada antusias teman-teman yang sudah ingin mendengarkan presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.